Live-nya ada suaranya nggak guys? Seperti biasa, pertanyaan gue ada suaranya apa enggak? Bener nggak Kak Jess tuh IG-nya Jessica S double. Terus Sicilianya itu SICILLIA. Iya benar. Bener? Oke. Halo semuanya. Kalau gue pakai filter gue biar promosi. Ada ininya juga nggak? Ada suaranya nggak? Suaranya terganggu nggak? Ada yang beda nggak dari gue hari ini? Salah kan? Kira apa kita? Kakak, kata FCT Halim. Cimeng. Ntar ya, boleh ngetik nih. Kak di mana? Cantik amat. Apa hubungannya gue di mana sama cantik amat, bro? By the way, makasih. Oke, Kak Jess sudah ada nih, udah masuk. Kita langsung live bareng Kak Jess aja ya. Gimana, Bi? Hai Kak Jess. Hai. Hello. Hai. Lagi di mana? Halo. Di rumah dong pasti Di ya. rumah. Itu rambut kenapa ya, Kak? Tumben Tahu nih, digituin. Jangan bilang lagi bikin Pablo kedua. dia nih kayak gue pengen bikin deh. Gue kayak pengen jadi laki lagi. Hai Gara-gara guys, hai ketrigger ya? semuanya. Kak, pendapatnya tentang selebgram detol. Apa selebgram detol? Apa tuh? Apaan tuh selebgram detol? Coba sebelum kita mulai lah ngobrol dulu nih apa nih? Kumisnya pada kemana nih katanya? Ada. Kumisnya hilang di telan bumi, kita lagi jadi cewek. Nanti jadi cowok lagi ya guys. Oke. Mata Kok lo gue bisa pakai kenapa? filter gitu sih, Ren? Bisa, mata gue tapi Coba-coba. kenapa kayak Gue juga merah mau. gitu ya? Iya, enakan nih, kebanyakan minum gue. Selebgram detol. Oke. Oke, gue udah tahu nih siapa, tapi maksudnya jangan ngobrolin di live, kita ngobrol nanti aja ya, Kak. Kak, jangan begitu. Hai. Jangan terlalu pusing gue Gue ntar nyari, ngeliatnya. nah ini dia nih. Novilda. Nafilda. Selebgram Kayaknya detol dong, enak Kak. deh, Ren. Kita lagi mau ngobrol tentang kenapa kita perlu bersyukur, bukan kita ngobrolin orang, geblek. Parah nih. Oke. Jadi Oke. Kak, kita hari ini tuh lagi pengen ngobrol-ngobrol. Aku pengen sih ngobrol-ngobrol ke Kak Jess. Kan kita sebenarnya sebelum kita live ini kita pernah ngobrolin tentang Tuhan. Nah, Yes. cuman aku pengen nih sekarang tanpa kita bahas Tuhan nih, kenapa kita harus bersyukur dalam hidup kita gitu loh. Jadi kayak nggak usah bahas-bahas Tuhannya, tapi kita kan mungkin di sini ada yang agamanya beda-beda. Nah, daripada kita bakal jadi diskriminasi terhadap agama, dan orang yang Yes. tidak beragama, maksudnya yang memilih untuk tidak beragama, mendingan kita bahas tentang mengapa kita perlu bersyukur dalam hidup gitu. Yep. Nah, jadi di Oh. sini sebenarnya aku pengen nanya Kak Jess, pandangan Kak Jess sendiri tentang kenapa sih Kak Jess tuh perlu bersyukur? Karena kan aku lihat selalu Kak Jess jangan lupa berdoa, kayak Ya. jangan
sebelum makan jangan lupa berdoa. selamat makan, jangan lupa berdoa, kayak gitu loh. Nah kan itu salah satu bentuk Kajis mensyukuri nikmat gitu loh. Makanan nikmat dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Nah, jadi Ya, kenapa menurut karena Kajis menurut gue, karena menurut gue itu setiap manusia itu pasti ada kayak impian atau kayak pengen dapat sesuatu tuh, mereka tuh berlomba-lomba gitu loh. Kalau misalnya dia nggak bersyukur dan tidak menikmati atau mensyukuri apa yang dia punya sekarang, itu nggak akan selesai, Ren. Itu serakah terus yang ada kalau menurut Iya gua. bener sih. Jadi Ya kan, menurut dari hal kecil makanan, misalnya hari ini, apalagi dengan COVID kali ini ya, ini kan gila loh, banyak banget yang anjlok, ibaratnya keuangan, apapun itu deh, usaha, bisnis, dan lain-lain itu kan lagi pada turun-turunnya nih. Dengan adanya kita bersyukur, itu sangatlah membantu sih untuk kita juga imunnya tetap baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak nggak terlalu banyak pikiran kalau menurut gua. Iya, Gitu. plus gini sih Kak, menurut gua hikmah yang didapat nih dari COVID-19 ini, salah satunya adalah sesuatu yang sekarang sedang hilang dari kita, kayak misalnya kita nggak bisa ketemu satu sama lain, kita juga nggak bisa hangout kayak dulu, kita juga nggak bisa ngobrol-ngobrol ketemu langsung, itu adalah salah satu yang kita harus syukurin gitu loh. Dulu gitu loh, harusnya kita sadar kalau dulu tuh untuk sekedar kita bisa ketemu sama teman kita, ngobrol-ngobrol di kafe, itu sangatlah berharga gitu kan. Berarti sekarang kita baru ngerasa anjir itu seberharga itu ya ternyata untuk ngobrol-ngobrol sama temen kita di kafe gitu loh. Menurut gue kayak gitu sih. Nah, terus jangan kayak makanan yang kecil yang kita makan deh, sekarang misalnya kita bisa minum, sekarang kita bisa ngobrol aja, dan itu kita harus bersyukur. Karena apa? Banyak orang yang sekarang lagi gak bisa ngobrol sama keluarganya, ya kan? ya Jadi dari benar-benar hal-hal kecil yang lagi komen-komen nih sekarang, lo harus pada bersyukur, karena belum tentu orang-orang yang lain bisa komen, bisa nonton Instagram, bisa ngeliatin Instagram, bisa main handphone atau lainnya gitu loh. Bener, Gitu. gila kalau ngebahas apa yang bisa kita syukurin tuh banyak banget Kak. Gak usah Banyak kita banget. sekarang masih bisa aku masih bisa ngeliat Kak Jess nih with my own eyes. Aku juga masih bisa nafas sekarang. Aku masih bisa ngobrol sama Kak Jess with my own mouth gitu loh. Itu menurut gue itu hal-hal yang kita bisa syukurin. Tapi kenapa sih Kak menurut Kak Jess banyak banget orang yang kayak kurang bersyukur dalam kurang bersyukur, istilahnya kayak mengeluh mulu gitu loh, kayak gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, gue nggak mungkin bisa begini, gue nggak mungkin bisa begitu, kayak gitu loh Kak. Menurut Kak Jess tuh karena apa? Gue karena ekspektasi yang berlebihan. Mereka berekspektasi yang berlebihan, kayak ibaratnya hal kecil ya, dia mau perginya kemana, tapi dia jadi tuh kayak apa ya, dia terlalu berangan-angannya lebih tinggi. Nah itu dia, makanya kita perlu bersyukur, balik lagi ke situ. Kalau lo, Ren, gue mau tanya nih, lo pernah nggak ada di satu posisi yang paling buruk tapi lo lupa untuk bersyukur? Pernah nggak? Ada dong, pasti. Gue manusia, gue pernah ada di posisi gue seburuk-buruknya, ngerasa sebagai orang yang kayak paling tidak diberkati Tuhan, ya istilahnya seperti itu, kayak gila gue ngerasa pada waktu itu gue sangat sial, gue sangat tidak dapat berkat lah pada saat itulah. Jadi gue lupa untuk bersyukur. At that time gue masih punya banyak banget hal yang bisa gue syukurin gitu loh, kayak misalnya contohnya gue masih bisa berkomunikasi sama orang tua gue gitu loh at that time, walaupun misalnya permasalahan gue tentang sosial media, tentang mungkin sorry to say dulu someone that passed away gitu loh. Dan gue sangat kerasa posisi gue tuh lagi hancur banget dan rendah banget di pas saat itu, sampai gue ngerasa gue udah mau give up, gue juga udah mau mengakhiri hidup gue gitu loh di situ, karena orang-orang juga nggak memihak sama gue dan nggak percaya apa yang gue omongin gitu loh, padahal ya apapun itulah truthnya gitu loh. Tapi cuman di situ gue sampai mau mengakhiri hidup gue, berarti gue nggak bersyukur sama hidup gue, ngerti gak sih? Gue nggak bersyukur sama Tuhan yang masih ngasih hidup gue, masih ngasih gue untuk bernafas di pagi itu. So kayak sekarang gue baru sadar kalau oke,
gue harus bisa gimana caranya gue nggak ada di fase itu lagi walaupun serendah-rendah apapun posisi gue. Kalau gue kayak gitu sih. Cuman gue pernah lah ngerasa anjing gue nggak bersyukur banget di saat itu karena gue punya hidup, gue punya orang tua yang sayang sama gue punya teman-teman yang sayang sama gue, tapi gue nggak bersyukur dengan cara gue mau mengakhiri hidup gue itu. Dan gue sangat menyesali Iya. perbuatan gue waktu itu, gitu sih. Nah, kalau dari Kak Apa Jess, tuh? pernah nggak? Aku pernah banget. Aduh, itu sih. Tapi itu dia untungnya gua inget. Tapi pernah lah pasti kita yang kayak drop-drop yang kayak emang harusnya tuh begini, harusnya tuh begitu, apa yang kita mau, apa yang kita inginin, yang mengakhiri hidup apalagi ya, itu mah Ya, pasti ya. Dikit-dikit kan kalau stres pasti larinya pengen ke ngakhirin hidup apa segala macam. Itu gue pernah hmm. di titik itu, dan itu terparah sampai ya sorry kalau gue cutting ya, gue jujur Hmm. kalau gue cutting gue pernah minum yang macem-macem yang bikin gue ya pengen akhirin hidup gue pernah. Itu di titik dimana gue nggak bersyukur, gue nggak mikir kalau misalnya gue masih punya satu orang tua yang ini masih ada loh orang tuanya, tapi gue nggak mikir, gue mikirnya karena nyokap gue udah meninggal gue harus ngakhirin hidup gue juga, padahal di situ gue Oke. nggak bersyukur kalau misalnya gue Lu masih jangan punya bikin gue satu nangis orang tua. dong. Ya, kesel. Ya, pembahasan Oke. bersyukur ini memang sangat emosional ya. Jadi Ini kita mata gue sampai merah nih, woi. Gak, gue belum mau nangis. Oke, lanjut. makanya gue di sini gue pengen juga ingetin buat kalian, begitu juga Karin, begitu juga teman-teman sosial media lainnya, kayak lo masih pada punya orang tua atau keluarga, kalaupun gak punya orang tua kayak gue sekarang, kita masih bisa bikin keluarga sendiri kok someday. Jadi bersyukur apa yang kalian punya itu sangatlah melegakan gitu loh. Jadi kayak apapun yang lo punya deh, lo harus bersyukur, karena kalau misalnya enggak ya lo nggak akan survive sih dalam hidup, karena hidup itu Oke. juga harus bersyukur guys. Bener-bener banget. Sedih gue. Oke. Coba deh, di sini mungkin ada yang Coba mau kalian, sharing-sharing tentang ya, kalian. Mungkin kita bisa berpendapat juga. pernah nggak kalian di posisi yang kayak kita? Ya, terus juga kalau menurut aku di relationship ya Kak, Ya, juga itu termasuk salah satu yang mungkin kita harus syukurin gitu loh. Kayak misalnya kita masih bisa bersama orang ini nih sekarang gitu loh. Mungkin ya kalau aku sempat bahas ini juga sama Erika kemarin, kayak di dalam hubungan itu kita harus try to be the best version of ourselves gitu kan. Biar ya terserah dia mau nganggap kita kayak gimana, yang penting kita udah mencoba baik gitu. Yang penting diri kita kasih baik gitu semuanya yang kan. terbaik ya. Nah, kasih semua yang terbaik, kita menghargai mereka, kita menyayangi mereka, kita menghargai keberadaan mereka. Jadi kita ya sama aja kita bersyukur dengan keberadaan mereka gitu loh. Nah, Begitu juga sama um, temen. benar-benar banget, benar banget. Terus terus. Jangan sampai kayak kita apa sih jadi misalnya kita putus nih sama pacar, kita jadi ngejelek-jelekin mereka segala macem bla bla bla. Tapi nanti ujung-ujungnya ketika mereka udah nggak ada, as in mungkin putus atau mungkin udah nggak ada gitu loh, kita nyesal sendiri gitu loh, karena aku pernah ngalamin yang kayak gitu. Iya, ya sih, itu benar banget sih, benar banget. Entah teman, entah itu pacar, entah itu apalagi sekarang gue suami gue, Hmm. detik-detik di mana setiap detik hal kecil kayak bangun tidur atau apa, kita harus ya bersyukur kalau dia ada. Dan hal kecil misalnya dia minta di teks atau apa, kita harus tetap kayak, itu hal terbesar guys. Kalau mereka udah nggak ada, itu sesakit itu sih, serius, Iya, gue gak bohong. benar-benar banget. Gue juga sekarang tuh gue sampai di to do list gue aja nih Kak, kalau kamu mau tahu. Gue tuh nulis kayak tiap hari tuh harus ngechat orang tua. Ah iya, Jangan sampai itu dari kayak dulu dulu kan kan, gue, dari dulu tuh di list lo pasti iya, ada itu harus. ya Allah Tuhan jatuh. Nggak, gue lagi ngecas. Nggak, jadi gue tuh orangnya sebenarnya emang deket sama keluarga gue, tapi gue kadang suka lupa kalau udah keterusan kerja. Karena sibuk kerja kan. Iya, tapi gue suka lupa, makanya biar gue nggak lupa, gue harus tetap chat mereka gitu loh. Iyalah, Nah, ini ada setiap chat harinya.
dari beberapa orang. Eh, ini gimana Kak? Tapi kadang orang lain bahkan teman dekat nggak semuanya suka kalau kita lagi bahagia. Gimana tuh Kak? Wow, Just. itu kayak itu teman bukan sih Rin kalau kayak gitu. Iya Kalau gue makanya sih kalau kayak teman-teman yang kayak gitu sih menurut gue bukan dijauhin tapi dijaga jaga jaraknya jarak aja. aja. Diingetin Iya, dulu tapi kalau nggak mau diingetin dijaga jarak gitu sih. ya betul. Nah terus pernah tapi langsung ngurung diri berhari-hari. Menurut Kak Jess gimana tuh kalau orang yang sampai ngurung diri berhari-hari itu nggak apa-apa atau gimana kalau Kak Jess? Kalau gue kalau gue itu untuk kebaikan, maksudnya gini, kita tahu kapasitas kita. Kalau aku Yap. ya, kalau aku kan misalnya aku sama kok kayak dia, misalnya kalau misalnya lagi butuh me time untuk ngurung diri di kamar, ya harus dilakuin kalau menurut gue, karena kapasitas diri masing-masing, dirinya sendiri yang tahu, kayak misalnya dia butuhnya apa, kayak misalnya kalau Karin kan dia kadang butuhnya dia sendiri sendiri benar-benar sendiri, kadang Yap. butuhnya memang ditemenin, Iya makanya kadang bener. gue nemenin, kadang gue nggak nemenin, karena gue tahu di saat dia Iya. pengen ditemenin ataupun enggak. Dan kalau misalnya untuk temen yang tadi, yang apa tadi, nggak bahagia kalau ngeliat kita lagi bahagia kan. Mm-mm. Nah kalau gue sih lebih ke teman, lebih ke apa ya, berbuat baik apapun mereka, soalnya gini loh, lo jahat sama gue misalnya, tapi kalau misalnya kita berbuat baik terus, orang itu pasti akan kayak, man, gue udah jahat gini, dia tetap baik, dia pasti akan nyadar sendiri sih, kalau menurut Uh-uh. gue gitu. Disitulah dia akan bersyukur punya teman kayak kita, kayak gitu. Iya bener. Dan menurut aku juga sabar. Kalau misalnya berbuat baik itu sebenarnya ya jangan jangan juga dipaksain yang kayak sampai harus temen-temen maksain gitu loh sebenarnya. Iya. Kayak kalau emang udah nggak cocok ya tetap berbuat baik tapi jangan dimusuhin Ganggu. juga. Iya. Iya. Nih ada pertanyaan nih sebentar dari orang. Kak Jess, aku diambang perceraian karena suamiku selingkuh dengan wanita lain. Masih bisakah aku bersyukur? Ah, Sedih banget gue sih. kalau Lo kalau ini kayak bakal nangis sih gue di live ini, Moy. Kalau menurut gue iya, lo masih harus bersyukur karena Tuhan kasih, aduh maaf ya, pokoknya Tuhan, segala Tuhan ya, Tuhan kasih lo apa, bisa tahu kalau misalnya suami lo selingkuh, ya nggak sih Rin? Kayak Iya bener. maksudnya Tuhan Tadi kasih gue juga lihat mau nih ngomong kalau, itu. iya kan? Jadi disitulah lo harus bersyukur kalau misalnya memang lo sama dia tuh nggak cocok, nggak secocok itu, dan lo bisa Hmm. jadiin itu introspeksi, bukannya lo nyalain dia sepenuhnya, karena kalau lo nyalain dia sepenuhnya itu akan berdampak ke laki-laki, semua laki-laki. Tapi kalau misalnya Hmm. lo introspeksi dalam diri lo sendiri, kayak apa yang gue lakuin salah, atau kayak kesalahan apa yang udah kita perbuat atau apa segala macam, itu bisa lebih lebih baik lagi sih kalau menurut aku gitu. Kalau menurut Karin? Iya. Menurut aku bener banget. Tadi aku juga mau mengutarakan kalau gila yang satu hal yang harus lo syukurin paling penting di saat posisi lo seperti itu adalah lo masih dikasih tahu kalau lo deserve better dibanding orang itu sekarang karena lo masih dikasih tahu kalau nih orang nggak bisa menghargai lo dan buat apa lo ada di hubungan di mana orang itu nggak menghargai lo kalau menurut gue sih kayak gitu Yap, betul, betul banget. dan itu salah satu hal yang harus lo syukurin banget di mana lo tahu gitu loh. Nah tinggal gimana lo bergeraknya gitu loh tapi itu kembali ke masing-masing individual sih gitu loh. Kayak mungkin kamu bisa membuka hati dia untuk tidak seperti itu lagi atau mungkin kamu mengambil jalan lain kayak gitu kan. Menurut aku sih kayak gitu karena aku juga nggak expert di hal-hal perumah tanggaan karena kan aku juga belum membangun rumah tangga jadi aku nggak bisa ngomong lebih soal ini sih. Cuman salah satu hal yang bisa kamu syukurin yaitu kamu dikasih tahu gitu lewat Ya, Tuhan gitu betul. sih. Coba dong boleh sharing cerita-cerita kalian lagi. Gue Aku kayak sendiri bakal nangis. bersyukur. Tapi kenapa ya kalau dibully soal fisik kita selalu down, buat orang-orang kayak gitu kita nanggepinnya gimana sih Kak Karin katanya. Aduh, kena, kena Kalau abu. dibully fisik tuh Kalau gimana dibully Rin? fisik, enggak gini loh.
kita tuh selama ini tuh selalu kita tuh udah kepengaruh sama pop culture. Pop culture itu kayak nentuin standar cantik wanita Yap. atau cakepnya laki-laki, dan itu salah banget menurut aku gitu loh. Kayak misalnya kita selama ini selalu mikir kayak orang yang punya blaster apa namanya Yang punya bule. blood beda Iya. dari orang Indo, kayak dia lebih cantik gini-gini. Enggak, sebenarnya semua wanita tuh cantik gitu loh. Dan itu yang kayak gue sangat sedihkan. Kayak misalnya orang-orang yang kurus banget dibilang, ah lu kekurusan gini-gini. Orang yang ini ada Dea juga, dia kayak aku kata Dea. Iya gitu loh. Padahal sebenarnya mereka tuh cantik in their own way gitu loh. Kayak orang yang lebih berbobot juga dibilangnya terlalu wah kegendutan gini-gini segala macam. Menurut gue itu mereka cantik in their own way, dan itu adalah hal yang harus lo syukurin karena lo masih bisa Yap. punya fisik yang utuh. Itu sih, lo punya fisik yang utuh yang masih bisa dipakai untuk bergerak, masih bisa dipakai sesuai fungsinya masing-masing. So apa yang harus nggak lo syukurin dari tubuh lo kayak gitu sih. Ya betul banget. Kalau dari Kajes gimana? Kalau aku, semua orang punya type yang beda-beda. Kalau menurut aku, kayak misalnya Karin, kalau Karin kan lebih ya ke semuanya. Ya, yang Karin bilang benar. Kalau misalnya aku bilang, kalau misalnya berarti tuh orang yang ngebully lo, type-nya bukan lo, makanya dia ngomong kayak gitu. Ya nggak sih? Persepsi orang gitu loh. Ya bener. Halo? Kok halo gue ngomong? Bener Lo Kak, loading ya, Rin? persepsi. Gue loading gak sih? Enggak, aku aman kok. Aman Gue nggak? loading ya? Enggak. Nah, ih, Kajes, aku yang nge-lag apa Kajes yang nge-lag, guys? Kayak Kajes deh. Aku yang nge-lag apa Kajes yang nge-lag? Gimana tuh? Dor. Kajes, kamu yang nge-lag, sayang. Sekarang masih nge-lag gak? Oh, udah enggak? Dor. Agak dikit. Tadi, enggak. Oh, udah Udah enggak. enggak. Ya gitu sih menurut gue. Oke, gitu. Berarti orang-orang yang bisa ngatain kalian soal fisik, berarti mereka sebenarnya punya apa namanya, mereka merasa punya kekurangan sampai dia harus ngejelekin orang lain biar mereka merasa sempurna gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang semua wanita itu cantik, iya semua wanita itu cantik. Semua lelaki itu tampan, Ya, iya semua betul. lelaki itu tampan. Tapi tanpa harus mengurangi dan merendahkan orang lain gitu loh. Menurut gue juga setiap orang itu indah pada porsinya masing-masing, Kak. Misalnya, oke, Ya, gue misalnya individual A, dia lebih ke suka di fotografi dan dia oke di fotografi. Dan ya, individual B dia tapi lebih ke music. Dia nggak oke di ya. fotografi, dia nggak suka nih di fotografi, tapi dia lebih ke music, ada yang lebih ke puisi, ada yang lebih ke nyanyi. Nah, itu yang kita bilang sebagai kayak karisma ya nggak sih, Kak? Kak Kayaknya Karin, agar banyak-banyak bersyukur, gimana caranya, Kak? internet aku jalan nggak sih, Kak? Jalan sih. Sekarang Oke. aman. Oke, udah. Caranya biar banyak-banyak bersyukur. Menurut gue sih, gue selalu ngelis sih di pagi hari, tapi di otak aja kayak, oke, gue bangun pagi ini masih ngerasa sehat. Pertama, gue masih ngerasa bisa dikasih nafas pagi ini. Gue masih bisa ngelihat orang-orang yang gue sayang juga, kayak gitu loh. Gue ngelis hal-hal terpenting Nah, dulu. Kalau itu hal-hal, misalnya gue list 5 hal terpenting dalam hidup gue yang masih gue bisa gue syukurin paling penting. Misalnya gue masih bisa chat orang tua gue masih bisa ketemu orang tua gue, masih bisa berkomunikasi. Itu berarti udah, oh, oke, hari ini udah komplit gitu loh. Sisanya kita bisa syukurin hal lain sih kalau menurut aku kayak gitu. Kalau Kajis gimana? kalau aku dari hal terkecil sampai hal terbesar, misalnya pekerjaan ataupun apapun, apalagi dalam kondisi kayak gini ya, gue kalau boleh jujur nih, Rin, untuk Ya, profesi dancer, freelancer, seniman, artis, dan lain-lainnya, itu semuanya kita pekerja seni itu anjlok banget, turunnya parah banget, influencer pun juga kan. hmm. Jadi
di saat seperti ini pun kita juga harus butuh banget bersyukur karena itu dia, uh, ekonomi turun, segala macam turun, pekerjaan kita hancur. Nah itu dia, di saat itu gue harus benar-benar pegang bersyukurnya gue, karena kalau enggak iman gue kepecah belah, udah hancur gue. Bener. Karena menurut gue dasarnya kalau kita ngomongin iman sih dasarnya dari bersyukur dulu sih. Kalau lu udah nggak bersyukur, gimana lo mau ngejalanin iman lo juga, apa yang lo percaya gitu loh. Kalau misalnya lo nggak bersyukur sama apa yang lo percaya, Tuhan yang lo percaya berikan ke lo gitu loh. Ini ada lagi nih Kak. Apa tuh? Kak, gue lahir karena hubungan di luar nikah. Iya, gue juga baca gue itu. Susah banget menerima keadaan. Setelah gue tahu asal usul gue, gimana caranya gue bisa bersyukur Kak. Banyak banget KJ. Coba KJ untuk anak ini. Kalau dari aku, boleh dong. Selama orang tua kamu masih sayang sama kamu, itu kamu harus banget bersyukur guys. Karena apa ya? Gak semua orang nih, misalnya dia memang tidak lahir di luar nikah, misalnya di dalam pernikahan dia lahirnya, tapi dia tidak disayang. Benar gak, Rin? Iya. Nah, maksud aku enggak kan? Tadi agak keputus sih, tapi menurut aku benar. Salah satu yang harus aku tambahin aja ya Kak. Salah satu yang harus disyukurin dari hidup kamu adalah kamu udah hidup di dunia ini. Itu udah harus disyukurin gitu loh. Dan orang tua kamu mau menghidupi kamu sampai sekarang gitu loh. Itu menurut gue harus disyukurin juga. Kayak gitu. Aja sorry loh, hilang. Gak apa-apa. Sama. Terus Tadi lobet. Menurut aku orang tua dia sampai sekarang tuh masih menyayangi dia, walaupun bisa dibilang tadi mohon maaf hubungan di luar nikah lah kayak gitu loh. Cuman menurut gue itu nggak membedakan apapun, nggak ada yang namanya anak suci anak haram, nggak ada. Iya, nggak ada gitu, nggak ada kok, nggak ada sama sekali. Dan karena lo lahir suci, tidak peduli apa yang orang tua lo lakukan salah gitu loh. Lo lahir, lo nggak minta buat dilahirin. Ya. Aduh, gue nangis kalau ngomong kayak gini. Nggak bisa gue. Tuh, benar banget. Aldi 2919. Mereka yang sulit untuk bersyukur karena mereka selalu menghadap mungkin ke atas tanpa melakukan langkah apapun, Kak. Betul. Yes, benar. Tapi kalau dia nanya kayak gitu, banyak banget sih yang harus disyukurin tadi. Ini orang tadi. Karena masalah duniawi itu lo harus ngeliatnya ke bawah. Apapun itu kalian harus lihatnya ke bawah, guys, untuk kalian merasa bersyukur. Karena belum tentu di detik ini ada orang yang bisa merasakan apa yang kalian lagi rasakan. Misalnya ada yang lebih buruk kok daripada kalian, bukan kalian aja. Itu yang harus kalian maksudnya rasakan. Jadi kayak gak perlu dikit-dikit tuh jangan ngeluh gitu loh. Tapi jangan juga lu bersyukur tapi lu nggak mau bekerja keras, ya nggak sih, Rin? Maksudnya banyak orang yang kayak, ya udah gue syukurin aja gue makan ini aja, ya udah gue syukurin aja gue kerjanya ini aja. Jangan. Kalian semua harus seimbang. Iya, jangan kalian mikirnya cuma berpatok akan itu doang. Nah, ini ada juga tapi bener sih kata Nazira Humaira, tapi jangan but don't take someone's poverty to make you grateful. Jadi kayak jangan juga lo kayak ngelihat orang lain yang di bawah kita sengaja untuk bikin lo bersyukur kayak gitu loh. Menurut gue nggak perlu kayak gitu. Sesimpel kayak oke, gue udah bisa napas hari ini, gue bisa berbuat baik sama orang, lo harus bersyukur karena lo bisa memberi manfaat ke orang lain kayak gitu sih. Karena bisa lo guys, di detik seperti ini orang susah nafas. Ya benar. Banyak juga di rumah sakit orang yang gimana caranya dia bisa nafas, dia perlu alat untuk napasnya dia. Even dia punya banyak duit, even dia punya keluarga lengkap, tapi dia nggak bisa napas, banyak loh. Kalian harus bersyukur akan pernapasan kalian juga. Dilahirkan dengan normal,
dilahirkan dengan sempurna, kalian juga harus bersyukur. Bagaimana cara sama lagi negative thinking, Kak? Aduh, gue juga negative thinking, gimana dong? Nah, caranya tadi sebenarnya bersyukur, udah sesimpel bersyukur. Kalau lu udah bersyukur, insya Allah maksudnya negative thinking lo tuh bakal berkurang lah, at least gitu loh. Sedikit demi sedikit. Setuju nggak? Setuju. Oke, boleh ditanyain lagi ke kita. Kita lagi pengen ngobrol-ngobrol nih tentang bersyukur. Jangan bikin gue nangis dong, ha? Salah gue nih. Guys, kalian tahu gak sih kalau Karin tuh sangatlah rentan untuk permasalahan ini. Sumpah. Sengaja lo bikin nangis-nangis yang part 2 ya, ha? Sengaja. Kalau rekam semua. Gue seneng banget kalau misalnya lihat Karin nangis, jadi tuh kelihatan gitu loh, auranya tuh kelihatan. Orang jablay. Sengaja pengen dibikin nih. Cheers. Direkam sama orang, nanti dimasukin ke YouTube, Karin nangis-nangis part 2. Hah? Sengaja. Ya, ada loh yang masih nanya, Kak, bersyukur itu apa? Bersyukur itu. Karin cengeng. Aduh, emang gue cengeng aja, ya Allah. Gimana nih gue cengeng, ya Allah, anak laki nggak boleh cengeng. Karin tuh cengeng, guys, aslinya. Kak, apa bedanya mengalah sama menjatuhkan harga diri sendiri? Tergantung lo mikirnya gimana, ya nggak sih, Ren? Kayak misalnya, kalau misalnya lo emang dewasa sih lo mikirnya itu ngalah, tapi kalau misalnya mikirnya lebih ke pride, ya lo nggak akan lakuin itu, kayak gitu sih. Oke. Ada lagi? Depends permasalahannya sih. Nggak tega lihat Karin nangis, Turin, jangan nangis. Gimana cara berhenti banding-bandingin diri sama orang lain? Bersyukur. Iya, jawaban dari semua pertanyaan kalian tuh bersyukur. Kak, gimana bahas tentang insecure? Bersyukur dulu, baru kalian bisa belajar itu semua. Nah iya, ini makanya kita lagi bahas soal bersyukur nih, Kak. Aduh, sedih gue kalau bahas-bahas ginian, anjir. Gimana tuh, Rin? Oh, berarti sisi lainnya adalah dia nanya untuk kepercayaan diri. Gimana lo mau menampilkan kepercayaan diri? Kalau menurut lo gimana, Rin? Kenapa, Kak? Sorry? Kepercayaan diri. Kan kalau dia biar gak banding-bandingin diri dia sama orang lain kan. Berarti dia harus percaya diri dong. Selain dia bersyukur, dia harus percaya diri juga. Bener, gimana cara sikap percaya diri lo? Maksudnya lo bisa memupuk itu jadi percaya diri itu gimana? Oke. Kalau dari aku nih, Kak, agak cerita sedikit. Maksudnya, dulu juga aku pernah ada di suatu hubungan. Kebetulan aku belajar ini dari suatu hubungan ya. Suatu hubungan yang bikin aku tuh ngerasa nggak berharga gitu loh. Kayak aku tuh sampah gitu loh. Nah, gue tahu nih. Nah, cuman maksudnya dari situ aku belajar kalau aku tuh punya value dalam diri aku sendiri. Aku juga punya value yang nggak bisa orang lain punya, tapi yang orang lain juga punya value yang aku nggak bisa gitu loh. Sama seperti itulah pokoknya istilahnya. Kenapa akhirnya ujung-ujungnya ya ibaratnya contohnya dulu ya, di hubungan aku ini, mantan aku ini ngebanding-bandingin aku sama orang lain gitu loh. Cuman awalnya tuh emang aku ngerasa down kayak gitu-gitu, dibanding-bandingin kayak oh iya apa jangan-jangan gue yang kurang ya gini-gini segala macam bla bla bla. Tapi akhirnya gue belajar, gue gila. Sampai Kajis tahu kan gue ke psikolognya gimana bla 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 segala macem. Ya, tapi akhirnya gue belajar self love. Kalau misalnya lu punya self love selain bersyukur, selain bersyukur kita nggak ngomong kita ngomong selain bersyukur ya. Kalau kita udah punya self love di diri kita sendiri, kita tahu value diri kita sendiri, berarti kita tahu kita tuh punya sesuatu yang orang lain nggak punya, sebaliknya seperti itu, kayak gitu loh. Dan itu yang bikin kita jadi special, kayak gitu. Kayak misalnya aku sama Kak Jess punya value di mana Kak Jess adalah seorang ibu yang kuat, yang pernah melalui hal-hal yang ya nggak pernah aku pernah laluin gitu loh. Nyerang gue biar nangis ya.
Ya gitu lah, maksudnya kan Jangan. sebaliknya juga aku ngelaluin hal-hal yang Kak Jess juga nggak pernah laluin gitu kan. Cuman karena kedua hal permasalahan yang kita pernah laluin, kita berdua jadi two different kind of woman yang strong gitu loh. Kayak Kak Jess punya specialty strongnya Kak Jess sendiri, dan aku juga punya specialty strongnya aku sendiri, kayak gitu sih. Yap, Setuju nggak? Akhirnya gue setuju berhasil banget. ngomong itu tanpa nangis, woy. Anjrit, gila sih. Oke, tadi ada pertanyaan di atas. Apa tuh? Sebentar kita lihat. Saya sangat bersyukur masih punya orang tua yang lengkap, sedangkan suami saya sudah yatim piatu sejak kuliah. Sayangi orang tua tua kalian, guys. Brengsek ngomongin orang tua nih, gue nangis nih. Itu Iya, dia ya. yang gue tadi juga udah ucapin kan, tentang orang tua. Karena aduh guys, lo Gila. kalau misalnya kalau lo kehilangan sih itu tamat. Gue hampir tamat. Untung gue punya anak, jadi gue masih mau fight untuk anak gue. Kalau enggak, kayaknya gue udah gak ada di Masih sini ada deh purpose untuk lah ngobrol di sama kalian. hidup. Gue udah gak ada. Ya. Ngeselin aja saya, gak suka. Jangan nangis, ntar gue nangis juga kan. Dea gimana nih, Kak Jis ngeselin. Itu dia, Gue makanya sedih. nanti kalian juga bakal punya anak, jadi kalian harus fight dari sekarang. Nih misalnya kalian sekarang udah gak punya orang tua, tapi kalian belum punya anak atau belum punya keluarga, pasti lebih putus asa daripada gua dong. Ayang, jangan nangis. Sedih ya, ngentot. Ngomongin orang tua. makanya kalian juga bisa lihat dari Karin sekarang. Kalau gue belum sempet gue bagiin mereka, tapi Karin gue salut banget. Karin tahu kok gimana pas lagi dia awalnya dia kasih lihat dia punya rumah apa segala macem. Gue tuh yang kayak langsung, Rin, nyokap senang banget pasti apa segala macem. Gue belum sempet untuk kasih lihat itu ke orang tua gue pada saat itu. Makanya itu sangatlah gue bersyukur punya teman kayak Karin, punya adik kecil ini yang sangatlah masih mau bahagiain orang tuanya even dia udah sukses Cengeng ini. banget woy gue. Jerit. Kalian harus belajar lebih giat lagi untuk jadi ya sosok orang kayak gitu. Oke. Bersyukur itu priority kan. Sumpah bersyukur banget masih punya orang tua deh, guys. Jelek. Bangsat, jelek gue anjing. Anjing jelek. Live sebelumnya lo cakep banget. Live kali ini lo hancur, Ren. Emang kurang ajar aja, ya Allah. Guys, Ini gue lagi guys, kasih lihat tuh gue yang kali milih nangis lagi topik, part boy. 2. Gue yang milih topik. Kenapa Karin? Kenapa lu milih topik ini, woi? Gue harus. Aduh, kenapa sedih? Ngomongin orang tua, guys. Sedih gue jadinya, ya Allah. Apa? Mau screenshot? Screenshot? Tapi gue senang sih, Rin, dengan adanya COVID ini. Orang-orang banyak yang kumpul keluarga. Kumpul sama orang tuanya. Cemas akan orang tuanya. Karena COVID ini kan lebih si BJ lebih ke orang tua kan. Beneran katanya. Beneran gila. Bercanda. Dan Kenapa Kak? Sorry. ya kan, dengan adanya COVID ini orang-orang lebih ke khawatir sama orang tuanya, karena kan mereka misalnya lagi jauh ataupun udah berkeluarga, mereka akan lebih mempertanyakan, mama nggak apa-apa, papa nggak apa-apa, apa segala macam kayak gitu loh. Gue lebih senang, asli. iya kan, kayak mereka asli. juga takut akan kehilangan jadinya, dan mereka bersyukur kalau orang tuanya aman di rumah apa segala macam, dan nengokin atau segala macam.
gue lebih senang karena ada COVID ini sih, ya salah satu Iya, iya. keuntungan dari COVID ini. Sama, Karena sumpah aku di juga titik, dapet hikmah itu juga kok ya. Tiap hari gue ngechatin nyokap bokap gue kayak, nggak apa-apa nggak di rumah kayak gitu-gitu loh. iya Aman nggak? kan, Padahal pertanyaan yang sama tiap hari. iya kan. Iya, iya. Terus Tapi juga, lagi ini ada worry gitu pertanyaan loh. Kak. Apa tuh? Motivasi dong buat anak broken home kayak aku. Ada. Kenapa sih pertanyaannya kayak gini semua? Gue broken Motivasi home dong by the way. buat anak broken home kayak aku. Jujur sedih harus berjuang sendiri. Kayak sedih dipaksa-paksa untuk mandiri. By the way, gue Eh, kalau dari jatuh sisi nih gue, HP gue. gue broken home by the way sebelumnya. Eh, bokap nyokap divorce udah lama banget, dari gue lahir mereka cerai. Bayangin. Oke, oke. Gak, gue lahir mereka cerai, dan apa, salah satu memilih untuk nikah lagi apa segala macem. Tapi apa, nggak ada perubahan kan, maksudnya nggak ada perbedaan antara gue dan Karin ataupun dan yang lainnya gitu loh, semuanya bisa. Kak Jess melek. Apa yang berbeci? Ngelek, ngelek, ngelek yang dalam, ngelek yang dalam di kebun jagung. Kalian bikin gue nangis. Kemarin gue ketawa-tawa anjing pas Erika. Ya, udah. Kayaknya baterai dia habis deh, guys. Oh my god. Gue malu sekarang. Coba deh ya. Gue ulang live-nya dulu. Bentar. Astagfirullahaladzim.